Hai Kapten, kembali lagi di channel Kapten Anime. Kali ini Kapten Anime akan membahas tentang fakta Jinbe, mantan anggota Shichibukai. Yuk tonton videonya. Yo, sebelum memasuki pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan like video channel Kapten Anime. Oke, terima kasih. Kelompok topi jerami memang harus diakui sudah terbilang sangat kuat. Bahkan tidak hanya kaptennya saja, yaitu Luffy. Anggota lain pun juga sangat kuat. Sebagai satu-satunya manusia ikan dan mantan Shichibukai yang bergabung dengan kelompok topi jerami, Jinbe adalah tambahan kekuatan yang luar biasa. Nah, berikut ini Kapten Anime akan membahas beberapa fakta tentang Jinbe yang belum kalian ketahui. Yang pertama, satu-satunya Shichibukai dari ras manusia. Sejak pertama kali diperkenalkan, Jinbe adalah satu-satunya anggota Shichibukai yang merupakan seorang manusia ikan. Menurut salah satu Gorosei, alasan mereka mengajak Jinbe bergabung dengan Shichibukai adalah untuk menjembatani hubungan antara manusia dan manusia ikan. Meski begitu, tujuan ini akhirnya gagal karena Jinbe keluar dari Shichibukai dengan bekerja sama di Whitebird untuk menyelamatkan Ace dari panggung eksekusi. Yang kedua, hanya Jinbe Shichibukai original yang tak pernah jadi lawan topi jerami. Di antara ketujuh Shichibukai asli yang diperkenalkan sebelum time skip, cuma Jinbe yang tidak pernah melawan kelompok topi jerami. Mihawk pernah melawan Zoro. Crocodile adalah musuh utama di Alabasta. Moria dan Kuma bertarung dengan topi jerami di Trailer Park. Doflamingo jadi antagonis di Dressrosa, dan Hancock pun sempat memusuhi Luffy. Sementara Jinbe, sedari awal bertemu dengan Luffy, Jinbe sudah menjadi rekan yang bisa dipercaya untuk terbebas dari Impel Down dan menyelamatkan Ace. Meskipun pernah beradu tinju dengan Luffy, hal itu mereka lakukan sebagai rekan, seperti yang pernah Luffy lakukan dengan kru yang lain. Yang ketiga, mantan kapten bajak laut Matahari. Setelah tindakan Fishman Tiger membebaskan budak dari Marijoa dan membentuk kelompok Matahari, Jinbe keluar dari tentara Neptune dan bergabung dengan Tiger. Sepeninggalnya Fishman Tiger, Jinbe melakukan jejak Tiger dan menjadi kapten kelompok Matahari. Meski begitu, setelah menjadi Shichibukai, tidak sedikit anggota Matahari seperti Arlong yang keluar karena membenci keputusan Jinbe tersebut. Yang keempat, menguasai Fishman karate sejak kecil. Oda pernah memperlihatkan desain masa kecil Jinbe di SBS One Piece volume 63. Di desain tersebut, Jinbe tampak berlatih karate. Menariknya, Jinbe tidak cuma sekedar berlatih karate di usia muda, tapi Jinbe juga tampak ahli dalam bidang tersebut. Hal ini bisa dilihat dari seragam Jinbe yang sudah mengenakan sabuk hitam. Wow, tak heran kalau dari segi kemampuan karate, Jinbe melampaui pengguna Fishman karate yang lainnya, seperti Hack dan Kurobi. Yang kelima, manusia ikan spesies Eupaus. Sebagai manusia ikan, Jinbe sedari kecil tumbuh besar di rumah yatim piatu
yang ada di pulau manusia ikan. Jinbe lahir sebagai manusia ikan hiu paus yang membuatnya tampak seperti setengah manusia dan setengah hiu paus. Agak berbeda dengan kebanyakan manusia ikan, Jinbe mampu berkomunikasi dengan jenis ikan yang sesuai dengan dirinya, yaitu hiu paus. Kemampuan ini biasanya ditemukan di duyung dan bukan manusia ikan. Bisa dilihat saat di Impel Down, Jinbe memanggil banyak hiu paus untuk menyelamatkan mereka. Yang keenam, baru muncul di chapter 458 setelah namanya disebutkan. Kalau kalian ingat, nama Jinbe pertama kali disebut oleh Yosaku ketika Luffy, Sanji, dan Yosaku sedang berlayar mengejar Nami di Arlong Park. Sejak namanya disebutkan pada One Piece chapter 69 tersebut, Jinbe baru diperlihatkan secara fisik di chapter 528 ketika Jinbe berada di penjara yang sama dengan Ace. Jarak antara namanya disebutkan sampai wujudnya diperkenalkan ada 458 chapter terpanjang di seri One Piece ini. Kalau dihitung dari waktu di dunia nyata, chapter 69 terbit pada tahun 1999 dan chapter 528 terbit pada tahun 2009. Artinya, sejak namanya disebut, Jinbe tidak muncul sampai 10 tahun berikutnya. Wow. Yang ketujuh, perlu waktu yang lama untuk menyetujui ajakan Luffy. Ternyata Jinbe juga memegang rekor anggota topi jerami terlama yang resmi menerima ajakan Luffy untuk bergabung. Pertama kali Jinbe diajak bergabung oleh Luffy adalah di Pulau Manusia Ikan, tepatnya pada chapter 648 yang terbit di tahun 2011. Namun berhubung Jinbe masih ada urusan tertentu, Jinbe menolak ajakan Luffy untuk sementara. Jinbe kemudian resmi bergabung dengan kelompok topi jerami pada chapter 863 yang terbit di tahun 2017. Saat Jinbe mengatakan bahwa dia keluar dari kelompok Big Mom untuk bergabung dengan Luffy. Bisa dihitung jarak waktu dari ajakan Luffy sampai Jinbe resmi bergabung ada 5 tahun dan 214 chapter, paling lama di antara semua kru topi jerami. Yang ke-8, memiliki kemampuan mengendarai kapal yang sangat luar biasa. Berkat pengetahuannya yang luas tentang lautan, Jinbe memiliki kemampuan mengemudi kapal yang luar biasa hebat. Nami bahkan berkomentar bahwa keahlian Jinbe ini membuat kapal tersebut seakan adalah perpanjangan tangan dari Jinbe sendiri. Benar-benar cocok untuk menjadi jurumudi Tosan Sani. Wow. Oke, seperti itulah pembahasan tentang fakta Jinbe. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, terima kasih.